Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berjumpa kembali bersama kita selalu ingin belajar. Kali ini kita ingin belajar bagaimana cara login ke web ANBK Kemdikbud.go.id, dan nantinya kita akan belajar apa-apa yang kita isi di dalam web ANBK Kemdikbud.go.id. Bagi yang belum pernah untuk login ke web ANBK, maka untuk loginnya adalah memakai user dan password default, ya. Dimana kita memperolehnya silahkan nanti berhubungan dengan admin kabupaten kota. Untuk jenjang SDMI, ya, usernya adalah diawali dengan huruf D, ya. Ini adalah satu huruf. Kode SDMI ini tetap tidak berubah. Kemudian 2 digit kode provinsi, sesuaikan dengan kode provinsi masing-masing. 2 digit kode kota kabupaten, sesuaikan dengan kode kota kabupaten masing-masing. Kemudian 4 digit, ya, kode sekolah, sesuaikan dengan kode sekolah masing-masing. Nah, untuk kode provinsi, kode kabupaten, kode kota, kode sekolah ini bisa kita melihat di user akun bio AKM atau bio SMP, bio SD, bio SMA. Kemudian untuk password defaultnya diawali dengan huruf besar ANBK, kemudian kode provinsi, kode kota, kode kabupaten, kemudian kode sekolah 4 digit, kemudian di ujung passwordnya ditambah 1 huruf, ya, kode SDMI, yaitu huruf D. Kemudian di akhir jangan lupa kasih bintang di atas. Kemudian untuk jenjang SMP MTS juga sama, ya. Yang membedakannya adalah kode 1 huruf, kode di awal, yaitu kode SMP MTS ini tetap, ya, tidak berubah. Kemudian juga sama, ya. Nanti untuk password juga sama, diakhiri dengan kode sekolah, yaitu kode 1 huruf, kode SMP MTS, kemudian di atas bintang 1. Jenjang SMA MA begitu juga, ya. Nah, ini untuk user dan password default. Kalau sudah seperti ini, silahkan akses, ya, browsingnya dengan mengetikkan linknya, yaitu anbk.kemdikbud.go.id. Nah, seperti ini. Kemudian enter, silahkan. Nah, kebetulan user dan password sudah saya simpan. Nanti bagi yang belum sama sekali, tadi seperti keterangan tadi, silahkan, ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ini user, ya, password default yang tadi, ya. Kemudian masukkan ini. Jangan lupa periksa kembali huruf kecil dan huruf besarnya. Kemudian masuk. Nah, setelah masuk, yang pertama kita lakukan adalah untuk pengaturan profil, ya. Untuk pengaturan profil, pengaturan akun. Karena untuk pengaturan akun ini harus kita lakukan untuk merubah password defaultnya. Jadi kita ganti password defaultnya. Password yang tadi, yang ANBK tadi, kita ganti dengan password dibuat masing-masing. Tapi harus diingat dan dicatat. Nah, lagi loading. Nah, seperti ini. Silakan masukkan password baru, ya, ulangi password, ya, kemudian lengkapi. Kemudian masukkan alamat emailnya, kemudian nomor telepon, ya, kemudian klik tombol simpan. Oke, karena saya sudah lengkapi, nah, kita batalkan. Kemudian kita klik dashboard, apa-apa saja yang ada di laman ANBK Kemdikbud
GoID ini. Nah, ini adalah tampilan dashboard ya web ANBK. Ada statistik sekolah, kemudian ada pengumuman. Nah, di sini harus kita lihat ya pengumuman terakhir, update pengumuman ada di sini. Nah, ini kemarin ada pengumuman ya tentang simulasi asesmen nasional 2021. Silahkan dibaca di akunnya masing-masing. Nah, kemudian ada di sebelah kanan ada posko ANBK ya. Ada tim teknis kota kabupaten, tim teknis provinsi, Proteknas, posko pusat. Kemudian ada fitur download berkas. Nah, di sini kita ya mendownload apa-apa saja file-file yang dibutuhkan. Yang ini ya AKM dan implikasi terhadap pembelajaran, penjelasan, kemudian file terbaru lagi adalah 1154 surat simulasi ANBK 2021, pemberitahuan tentang ya kegiatan simulasi. Nah, perhatikan ini ya pelaksanaan simulasi ANBK ya ada 2 periode, tanggal 23 sampai 26 Agustus, tanggal 30 Agustus sampai tanggal 2 September. Silahkan dibaca. Kemudian ya, perlu diketahui juga untuk simulasi ya. Nah, ini ada pengumuman juga, simulasi hanya untuk satuan pendidikan yang berstatus mandiri dan mandiri yang ditumpangi dengan moda daring atau semi daring. Batas akhir data penetapan status dan moda pelaksanaan per tanggal 15 Agustus 2021. Berarti sudah lewat 1 hari kemarin untuk penetapan status. Dan bagi yang belum ditetapkan status pelaksanaannya nanti akan berstatus merah. Bagi yang sudah ditentukan pelaksanaannya oleh admin kota kabupaten maka di web ANBK berstatus hijau ya. Nah, setelah ini disinilah kemudian ada video tutorial ya, moda ANBK dan sebagainya. Kemudian untuk fitur-fiturnya ada dashboard pengaturan, tadi sudah kita pengaturannya, kemudian ada tombol keluar. Kemudian lanjut kita ke data sekolah. Nah, seperti ini wajib kita isi untuk data sekolah, diawali dengan identitas. Nah, identitas sekolah kita. Nah, seperti ini kita isi. Bagi yang ini berstatus pelaksanaannya sudah ditentukan, berwarna hijau, maka kita dapat bisa memilih jadwal simulasi. Oke, sebelum memilih jadwal simulasi tadi setelah perhatikan ya, untuk status pelaksanaan kalau berwarna hijau seperti ini, maka pilihan jadwal simulasi akan muncul. Tapi bagi yang belum ditentukan, di sini berwarna merah, maka pilihan jadwal simulasi tidak muncul. Nah, kemarin ya sebelum tanggal 15 sampai tanggal 15 malam itu masih di sini sebagian ada berstatus merah karena posisi di Perpal TIK status pelaksanaannya dalam proses ditentukan oleh admin masing-masing. Kemudian ke fitur tim teknis, ini wajib kita isi. Kemudian infrastruktur ini sudah diisi berdasarkan apa yang kita isi di Perpal TIK. Nah, berdasarkan isian di Perpal TIK. Kemudian kita lanjut, kita kembali ke identitas. Nah, setelah itu silahkan sebelum kita memilih jadwal simulasi, silahkan berkonsultasi, koordinasi dengan pihak sekolah, tentunya kepala sekolah ya. Jadi proktor tidak bisa, proktor harus berkonsultasi dulu untuk memilih periode simulasi. Jangan sampai nanti proktor memilih jadwal ternyata pihak sekolah tidak menginginkan di hari tersebut, maka harus disesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolah.
Dan untuk kegiatan simulasi ini jadwalnya ada 2 tahap. Periode pertama itu dimulai pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai tanggal 26 Agustus 2021. Itu periode pertama. Nah, untuk periode pertama kita cukup memilih satu hari saja untuk simulasi. Begitu juga dengan periode 2, dimulai pada tanggal 30 Agustus sampai 2 September. Juga sama, memilih 1 hari pelaksanaan simulasi. Kita ambil misalkan periode 2, 30 Agustus, misalkan seperti ini. Nah, apakah proktor harus, pada intinya kita bebas memilih ya. Proktor bebas memilih ya periode 1 atau periode 2. Tetapi supaya agar ada sinkronisasi antara proktor dan kebijakan sekolah, maka harus dirundingkan terlebih dahulu. Nah, untuk pemilihan jadwal simulasi ini akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2021. Maka sebelum tanggal 21 Agustus jadwal sudah dipilih. Nah, kemudian setelah dipilih seperti ini, jangan lupa klik tombol simpan. Nah, klik tombol simpan. Nih, kita ambil contoh ya periode 2-30 Agustus 2021. Nah, setelah kita pilih jadwal simulasi, maka kita akan menentukan asesmen nasional. Nah, kita lanjut ke menu asesmen nasional. Nah, ada penjelasan, kita langsung menentukan berapa jumlah server, kemudian berapa jumlah komputer klien. Dan ingat, satu server itu untuk kegiatan ANBK ini adalah minimal 15 klien. Ya, satu server itu 15 klien atau 15 klien ya. Sebentar. Oke, kita ulang. Kita klik fitur menu asesmen nasional. Kita akan menentukan komputer proktor. Nah, seperti ini. Kebetulan ini sudah terisi. Di mana kita mengisinya, yaitu di tombol tambah bagi yang belum pernah mengisi. Ya, belum pernah mengisi. Bagi yang sudah pernah mengisi, kemudian ada ingin perubahan, maka klik tombol edit ya. Kita klik tombol tambah bagi yang belum pernah, kemudian jumlah klien adalah jumlah tersedianya komputer klien. Nah, misal 15, rasionya adalah satu server utama proktor itu 15 klien. Nah, ini untuk moda semi online. Kemudian digunakan untuk berapa ruang. Ya, berapa ruang. Misalnya kita pilih satu ruang. Kemudian kita beri nama ruang misalkan lab, misalkan lab bahasa, seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, maka nanti akan muncul seperti ini. ID proktor ya. Kemudian nama sekolah, jumlah klien ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan
setelah kita isi ada kekeliruan atau kita ingin memperbaiki, maka klik tombol edit ya. Oke, kita edit. Jumlah klien 15 digunakan untuk satu ruang, nama ruang letcom 1. Misalkan seperti itu. Kita klik tombol simpan. Ya, seperti itu. Ini sudah tersimpan semua. Kemudian ada tombol tiket bantuan. Nah, ini pada saat pelaksanaan, misalkan ada gangguan teknis ya, kita boleh untuk mengajukan aduan kita. Misalkan kategorinya misalkan kendala. Kita ulangi, klik tombol tambah ya. Tiket bantuan akan diproses berjenjang berdasarkan kategori skala penanganan. Ini pada saat nanti pada saat pelaksanaan ada masalah-masalah yang kita hadapi, silahkan untuk tiket bantuan, untuk minta bantuan ya. Pengajuan bantuan. Sebentar. Nah, seperti itu. Saya ulangi dari yang pertama, yaitu pengaturan akun ya. Untuk password defaultnya silahkan diganti dan jangan lupa dicatat passwordnya dan diingat. Kemudian setelah itu kita isi data sekolah berupa identitas, kemudian tim teknis, infrastruktur. Infrastruktur ini adalah sesuai yang ada di Perpal TIK. Kemudian untuk identitas kita perhatikan ya. Tadi sampai di infrastruktur, jangan lupa klik tombol simpan. Setelah itu, baru kita memilih jadwal simulasi dengan catatan status pelaksanaannya sudah ditentukan. Kemudian untuk jadwal ini bagi mandiri atau mandiri dan ditumpangi ya. Sedangkan untuk menumpang nanti jadwalnya setelah kegiatan simulasi periode 1 dan periode 2. Kita pilih ya sesuai dengan keinginan sekolah ya, mau pilih periode 1 atau periode 2. Seperti itu penjelasan pada kali ini ya. Mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.